في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hanya karena limpahan nikmat darinya lah sehingga kebaikan dan kesalehan itu dapat terlaksana dengan baik dan sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik, hidayah, kasih sayang, ampunan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini insyaallah kita akan bersama-sama mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat pertama. Mentadabburi Al-Quran sekali lagi adalah merupakan kewajiban setiap kita, dan ilmunya kelak akan kita pertanggungjawabkan bukan hanya di alam akhirat, tapi mulai di alam barzakh seseorang sudah harus mempertanggungjawabkan ilmu tersebut, ilmu Al-Quran. Di dalam hadis yang sahih, hadis Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa setiap orang nanti di kuburannya akan ditanya 4 pertanyaan. 3 di antaranya telah kita ketahui, yang terakhir jarang diketahui. Apa yang keempat? Ditanya, wa ma ilmuka, apa ilmumu ketika di dunia? Jawaban orang-orang beriman, Rasulullah mengatakannya dalam hadis ini. Beliau mengatakan bahwa orang beriman itu akan menjawab, qara'tu kitabaka ana al-laili wa atrafan nahar. Tentang ilmuku, aku telah membaca kitabmu sepanjang malam dan siang. Subhanallah. Lalu dari rutinitas membacanya yang siang dan malam itu timbul 3 sikap pada dirinya terhadap apa yang dia baca. Yang pertama, fasaddaqtuhu, aku mempercayai apa yang diinformasikan di dalamnya. Al-Quran mendatangkan beragam informasi tentang kejadian-kejadian masa lalu dan kejadian-kejadian masa depan hingga hari akhirat. Maka semua informasi itu dibenarkannya. Pembenaran terhadap sebuah informasi akan melahirkan sikap yang kedua, yaitu syukran barakallah. Fa amantu bihi, maka aku pun beriman, yakin terhadapnya. Ada orang membenarkan sesuatu tapi dia tidak yakin. Pembenaran harus melahirkan keyakinan, dan keyakinan ini akan melahirkan sikap yang ketiga. Apa itu? Ini klimaksnya, ini intinya. Fattaba'tuhu, maka aku pun mengikutinya. Ada orang membenarkan sesuatu, yakin terhadap sesuatu, tapi dia tidak mau ikuti, maka dia tidak mendapatkan manfaat apa yang dia yakini dan apa yang dia benarkan, manakala ia tidak mengikutinya. Seorang pasien membenarkan bahwa ini obat terhadap penyakit yang dideritanya, karena yang menginformasikannya adalah dokter ahli, maka dia yakin dengan obat tersebut, tapi sayang dia tidak mau meminum obatnya. Apakah dia mendapatkan manfaat? Dia tidak akan mendapatkan manfaat. Demikian pula dengan orang beriman, dia tahu ini kalam Allah, dia yakin ini kalam Allah, Al-Quran, dan dia membenarkan informasinya. Tapi sayang, banyak yang beriman, banyak yang membenarkan, tapi tidak banyak yang mengikuti tuntunan Al-Quran. Kira-kira dapat manfaat apa enggak? Kira-kira dapat manfaat apa enggak? Dia tidak akan mendapatkan manfaat. Sehingga dia benar-benar mengikuti Al-Quran
sebagai tuntunan dalam kehidupannya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu informasi Al-Qur'an yang Allah sampaikan yang mesti kita percaya, mesti kita yakini dan hikmahnya mesti kita ikuti adalah peristiwa Isra Mi'raj yang termaktub di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra. Nama surahnya aja pakai nama peristiwa tersebut, Al-Isra. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhana, maha suci Allah, alladzi asra bi'abdihi laila, yang telah mengisrakan hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu malam hari. Minal masjidil haram, bermula dari masjidil haram ila al masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, dari satu masjid ke masjid yang lain. Al-Isra ma'asyiral muslimin adalah rihlatun ardiyah, perjalanan yang terjadi di darat. Perjalanan itu bermula dari masjid ke masjid. Ya. Pertama dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, Syam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya, yaitu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah masjid yang diberkahi oleh Allah di sekelilingnya sampai hari kiamat. Untuk apa peristiwa ini ma'asyiral muslimin? Apa fungsi daripada peristiwa ini bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Linuriyahu min ayatihi, agar kami memperlihatkan kepadanya, linuriyahu min ayatina, ya, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Ada yang ingin Allah perlihatkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kebesaran-kebesaran yang sangat amat ajaib dan mengagumkan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada Nabi-Nya peristiwa-peristiwa ajaib tersebut dalam rihlah yang demikian panjang tapi sebentar? Panjang kan? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jaraknya panjang sekali. Itu rihlatun ardiyah. Mi'rajnya rihlatun rihlatun samawiyah, ya, rihlah menembus lapisan-lapisan langit, itu lebih jauh lagi. Tetapi perjalanan yang super jauh ini ditempuh dalam waktu super singkat, hanya 1 malam saja. Nah, ma'asyiral muslimin, dalam perjalanan itu banyak peristiwa-peristiwa keajaiban yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat. Untuk apa semua itu? Ternyata ma'asyiral muslimin, kalau kita mengetahui latar belakang terjadinya peristiwa Al-Isra dan Mi'raj itu, kita tahu apa hikmah Isra Mi'raj bagi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hikmahnya adalah tasliyah, untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perlu dihibur dan digembirakan? Berarti pada saat itu Rasulullah tidak bergembira. Apakah Rasulullah tidak bergembira sebelumnya? Ya, Rasulullah tidak sedang bergembira. Beliau berada dalam kondisi sangat amat sedih luar biasa, bahkan kecewa, ya, khawatir, takut, cemas. Apa yang melatar belakangi kesedihan Rasulullah?
di tahun tersebut ma'asyiral muslimin adalah amul huzni, tahun kesedihan bagi Rasulullah. Kenapa Rasulullah mesti sedih? Pertama, pamannya Abu Talib wafat. Kita tahu bahwa Abu Talib selama ini membackup, melindungi, menyokong, mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah kehilangan penyokongnya. Dan peristiwa kematiannya sangat menyedihkan bagi Rasulullah. Mengapa? Ia mati dalam keadaan musyrik. Paman yang demikian dia sayangi, paman yang demikian dia hormati, wafat dalam keadaan musyrik. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan jika pamannya masuk ke dalam Islam. Terlebih dia telah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyak kesempatan dan momen. Itulah yang membuat hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Dan pada tahun yang sama, tidak berselang lama, istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha juga wafat. Wanita yang selama ini sangat amat memperhatikan seluruh kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat amat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima ayat pertama hingga ayat kelima dari surah Al-Alaq di Gua Hira, tempatnya di gunung Jabal Nur, ya, di Gunung Cahaya. Ya. Kalau yang umrah nanti, insyaallah mudah-mudahan bisa naik ke Jabal Nur, ya, dan mendapat tilasi peristiwa turunnya wahyu yang pertama. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dalam keadaan gemetar, takut dan cemas karena melihat peristiwa yang ajaib itu, di mana ia dipeluk oleh makhluk yang demikian besar hingga hampir mati karena tidak bisa bernapas. 3 kali diperlakukan Rasulullah seperti itu. Beliau diperlakukan seperti itu karena tidak bisa membaca. Iqra, bacalah. Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Maka karena lantaran ia tidak bisa membaca, dipeluklah ia oleh malaikat Jibril yang mendatanginya sehingga Rasulullah amat kesulitan untuk bernapas. Lalu dilepas lagi, diminta lagi dia untuk membaca, Iqra. Rasulullah mengatakan, ma ana biqari, aku enggak bisa membaca. Dipeluk lagi dengan pelukan yang demikian erat sampai Rasulullah kesulitan bernapas. Peristiwa yang beliau alami itu yang membuat beliau takut, ma'asyiral muslimin. Pulang dia dalam keadaan gemetar seluruh tubuhnya. Yang menyelimutinya adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang menenangkannya adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Subhanallah. Sampai Rasulullah benar-benar tenang. Tidak hanya itu, ma'asyiral muslimin, Khadijah juga membackup dakwah Rasulullah dengan seluruh hartanya hingga tidak tersisa harta Khadijah radhiyallahu taala anha kecuali telah habis untuk membiayai dakwah Rasulullah. Padahal harta itu sangat amat banyak. Ahli sejarah mengatakan, andai saja seluruh harta para saudagar di kota Makkah dikumpulkan, lalu harta Khadijah dikumpulkan untuk dibandingkan, maka harta Khadijah jauh lebih banyak daripada harta seluruh saudagar-saudagar kaya yang ada di Makkah. Ada enggak wanita seperti itu di sini? Seluruh pedagang dan pengusaha di kota Makassar dikumpul hartanya, lalu wanita ini dikumpul hartanya, masih jauh lebih banyak wanita ini. Ada? Ada kira-kira? Belum ada, ma'asyiral muslimin, seorang wanita super kaya lalu seluruh hartanya dihabiskan untuk dakwah, membiayai dakwah. Ya, ini bukan bantuan yang sedikit, ma'asyiral muslimin. Di tahun itu, tahun ke-11 bi'sah, 11 tahun setelah Rasulullah diutus menjadi Nabi dan Rasul, wafat Khadijah. Tahun itu adalah tahun kesedihan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu pula ada peristiwa yang menyusul setelahnya. Setelah 2 sosok ini wafat, ada peristiwa ketiga yang terjadi bagi Rasulullah. Apa itu? Meningkatnya intimidasi orang-orang Quraisy kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Intimidasi fisik sudah dilakukan oleh mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Rasulullah memutuskan untuk mencari sokongan bantuan. Kemana? Ke Taif. Berjalanlah Rasulullah meninggalkan kota Mekah menuju Taif, berharap di Taif beliau mendapatkan sokongan bantuan dari penduduk Taif. Namun apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Harapan beliau pupus seketika. Ketika sampai di Taif, justru penduduk Taif mengumpulkan anak-anak, remaja-remaja, budak-budak, ya, dan mereka dibekali batu dan mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dilempari, hingga dilempari batu Rasulullah. Kedua betis Rasulullah bercucuran darah. Terusir dari Taif. Kira-kira gimana perasaan Rasulullah? Sudah pada tahun itu wafat dua orang yang sangat ia hormati dan sangat ia sayangi. Meningkatnya intimidasi, ya, suku Rasulullah sendiri, kerabat-kerabat Rasulullah sendiri di kota Mekah. Lalu ketika ke Taif langsung diusir, dilempari batu sampai berdarah-berdarah, mengalir darah pada kedua betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdarah-darah ma'asyiral muslimin. Hingga kemudian Rasulullah bersembunyi di balik sebuah gunung. Ya, kalau kita ke Taif nanti, ya, kita akan diantar. Ya, di samping gunung itu, ya, ada musalla kecil terbuat dari batu. Ya. Nah, disitulah tempat dulu Rasulullah bersandar ketika beliau terusir dari Taif. Ya, tempat bersandarnya Rasulullah sekarang dibuat musalla kecil di situ. Lalu disitulah beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. In syi'ta nutbik alaihim jibala Taif. Jika engkau menginginkan wahai Muhammad, sekarang kami ini malaikat-malaikat penjaga gunung di sekitar Taif ini akan menimpakan, membalikkan ke atas mereka ini gunung-gunung di Taif, gunung batu ma'asyar muslim. Apakah Rasulullah menerima tawaran itu? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakanlah, jangan. Fa inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Sungguh aku berharap bahwa dari mereka nanti ini keluar dari sulbi-sulbi mereka generasi yang hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Itu harapan Rasulullah. Betapa sayangnya Rasulullah kepada penduduk Taif, meskipun pada saat itu penduduk Taif telah mengusir, menghina, melecehkan, ya, dan mencederai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah peristiwa itu ma'asyiral muslimin, kondisi jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan kesedihan, dipenuhi dengan kekecewaan, dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran tentang masa depan dakwahnya, tentang masa depan risalahnya. Maka untuk menghibur Rasulullah, dipanggil dan diundanglah beliau oleh Tuhannya dalam perjalanan yang super ajaib dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa hikmah dari perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Dari satu masjid ke masjid yang lain. Maknanya ma'asyiral muslimin, ketika kita mendapati dalam kehidupan ini kegundahan, kekecewaan, kesedihan, berjalanlah Anda dari satu masjid ke masjid yang lain. Bukan dari satu mall ke mall yang lain. Bukan dari satu kafe ke kafe yang lain. Bukan dari satu tempat wisata ke tempat wisata yang lain. Anda tidak akan menemukan ketenangan manakala seperti itu sikap Anda untuk mengurai kekecewaan, kesedihan, kegundahan yang Anda alami di dalam hati. Berjalan dari satu mall ke mall yang lain tidak mengurai kekecewaan, tidak mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan. Tapi kalau Anda berjalan dari satu masjid ke masjid yang lain, maka niscaya Anda akan merasakan ketenangan dan ketentraman. Sebab ketenangan dan ketentraman itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fath ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala
anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan as-sakinah. Di mana diturunkan? Fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang-orang yang beriman. Untuk apa sakinah itu diturunkan? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar dengan sakinah itu semakin bertambahlah keimanan mereka di atas keimanan yang telah ada sebelumnya. Maka peristiwa itu ma'asyiral muslimin, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, benar-benar mendatangkan ketenteraman dan ketenangan dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terurai kesedihan, terurai kekecewaan. Terlebih ketika di Masjidil Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan seluruh nabi. Subhanallah. Dan Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk salat bersama dengan mereka, dan Rasulullah menjadi imamnya. Rasulullah menjadi imamnya. Salatnya di mana? Di Masjidil Aqsa. Ketika itu belum ada wujud masjid, ma'asyiral muslimin. Itu baru tempat, belum terbangun masjidnya. Ya, itu baru tempat nanti dibangun masjid. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami seluruh nabi untuk salat. Apa maknanya ini, ma'asyiral muslimin? Maknanya ini adalah pengumuman kepada seluruh manusia bahwasanya agama dan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah agama dan risalah yang menyempurnakan agama dan risalah seluruh nabi sebelumnya. Dan bahwasanya agama dan risalah Rasulullah untuk seluruh umat manusia dan seluruh umat beragama. Anda yang mengaku mengikuti Nabi Ibrahim yang katanya dinun Hanafi, agama Hanafiyah, Nabi Anda Ibrahim alaihissalam bermakmum kepada Rasulullah. Rasulullah menjadi imamnya. Berarti Anda harus bermakmum kepada Rasulullah dan menjadikan Rasulullah sebagai imam Anda yang Anda ikuti saat ini. Demikian pula orang-orang Yahudi, ya. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Anda, ya, berimam kepada Rasulullah. Berarti Anda, wahai orang-orang Yahudi, harus berimam kepada siapa yang Nabi Anda berimam kepadanya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nasrani, Kristen, Nabi Anda Isa alaihissalam yang membawa agama Nasrani itu berimam kepada Rasulullah. Maka itu artinya Anda juga hari ini harus berimam kepada siapa Nabi Isa alaihissalam dahulu berimam kepadanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hikmah diangkatnya Rasulullah menjadi imam terhadap seluruh nabi ini sebagai pengumuman kepada seluruh manusia bahwa agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia dan seluruh pemeluk agama. Manakala mereka tidak berimam kepada Rasulullah dan tidak menjadikan agamanya sebagai agama mereka, maka agama mereka tidak akan diterima. Kemudian dari situlah ma'asyiral muslimin, Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril untuk melakukan perjalanan kedua yang bernama Mi'raj. Perjalanan dari bumi ke langit, menembus lapisan-lapisan yang demikian tebal dan jauh. Pertama ke langit dunia bersama dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril setelah sampai di langit dunia minta izin, yastaftih al-malaika, minta dibukakan pintu langit dunia. Lalu penjaga pintu malaikat dunia bertanya, siapa ini? Lalu mengatakan, Jibril. Man ma'ak, siapa yang bersamamu? Muhammad. Aw qad ursil, apakah dia sudah diutus sebagai rasul? Naam, ya, dia sudah diutus sebagai rasul. Maka dibukakanlah untuknya pintu langit dunia. Seandainya belum diutus, belum dibukakan untuknya pintu langit dunia.
maka masuklah ke pintu langit dunia. Ternyata di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan ayah seluruh manusia, Adam alaihi salam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, assalamu alaik, ya, semoga keselamatan atasmu. Maka Nabi Adam, ya, menjawab salamnya, wa alaikassalam, marhaban bibni salih wa nabiyyin salih. Selamat datang putra yang sangat soleh, anakku yang sangat soleh, dan nabi yang sangat soleh. Lalu kemudian diantar lagi ke langit kedua, dan di langit kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Lalu mereka menyambut Rasulullah, marhaban bil akhis salih wan nabiyyis salih. Selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Lalu diangkat lagi ke langit ketiga, dan di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, yang kata Rasulullah seperti rembulan yang sempurna. Demikian indah dan gagahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu disambut, marhaban bil akhis salih wan nabiyyis salih. Selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Lalu naik ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Lalu naik ke langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Lalu naik ke langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu ke langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang duduk di depan pintu Baitul Ma'mur di langit ketujuh. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur adalah suatu tempat di langit ketujuh di mana setiap hari, kata Rasulullah, masuk ke dalamnya 70.000 malaikat untuk tawaf. Setiap mereka masuk, mereka tidak akan keluar lagi selama-lamanya. Tiap hari 70.000 malaikat masuk, 70.000 tiap hari masuk. Dan setiap mereka masuk, tidak ada yang keluar satupun darinya. Berarti betapa luasnya Baitul Ma'mur di langit ketujuh, di mana Ka'bah itu jika ditarik lurus ke atas sampai ke langit ketujuh, itu sejajar dengan Baitul Ma'mur. Di pintunya Baitul Ma'mur Nabi Ibrahim duduk dan dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim menyapa Rasulullah, marhaban bibni salih wa nabiyyin salih. Selamat datang wahai putra yang soleh. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah putra keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah dari langit ketujuh Rasulullah diantar ke Sidratul Muntaha. Yang kita dan tidak ada yang tahu berapa jaraknya dan di mana lokasinya. Sidratul Muntaha. Dan tentang Sidratul Muntaha Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah An-Najm. Diangkat dan di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima risalah yang sangat amat agung, yang salah satunya baru saja kita laksanakan, yaitu salat subuh. Awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengajarkan kepada umatnya atau memerintahkan kepada umatnya melaksanakan salat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Gimana kira-kira kalau kita 50 kali? Ada yang mengatakan patah tulang-tulang belakang. Subhanallah, Rasulullah terima syariat 50 kali salat dalam sehari semalam. 50 kali diterima di Sidratul Muntaha oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu turun ke langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang engkau telah terima dari Tuhanmu? Syariat 50 kali salat dalam sehari semalam. Oh, belum ada usulan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Turun ke langit ke-6 membawa syariat 50 kali salat sehari semalam. Ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6. Nabi Musa bertanya, apa yang kau terima dari Tuhanmu? 50 salat dalam sehari semalam.
Inna ummataka la tutiku zalika. Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melakukannya, tidak akan sanggup melaksanakannya. Inna ummataka du'afa. Sesungguhnya umatmu itu lemah semuanya. Faqad alaju bani Israel. Aku sudah bersungguh-sungguh memperjuangkan Bani Israel untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, tapi mereka membangkang kepada aku, padahal Bani Israel itu orangnya kuat-kuat. Maka irji' ila rabbik, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, minta pengurangan. Maka Rasulullah atas usulan Nabi Musa di langit ke-6 kembali diminta untuk diantar ke Sidratul Muntaha. Subhanallah. Di sana Rasulullah mendapatkan keringanan. Ada yang mengatakan 10, diringankan, dihapus 10, tinggal 40. Ada yang mengatakan 5, tinggal 45. Lalu kembali ke turun sampai ke langit ke-6. Ketika ditanya oleh Nabi Musa, tinggal berapa? Tinggal 40. 40 itu tak sanggup umat. Atau 45 itu tak sanggup umat. Kembali engkau kepada Allah, minta pengurangan. Begitulah seterusnya Rasulullah bolak-balik antara Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima, untuk mengusulkan keringanan. Dan setiap kali itu Allah mengurangkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikurangkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga menjadi tinggal 5, ma'asyiral muslimin. Berapa kali Rasulullah mesti bolak-balik? Hingga tinggal 5. Ketika tinggal 5, Nabi Musa pun masih mengatakan, umatmu itu belum sanggup melaksanakannya. Belum sanggup melaksanakannya. Mereka itu semua lemah-lemah. Kembali engkau kepada Allah, minta pengurangan. Tapi pada saat itu Rasulullah sudah sangat amat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu untuk kembali meminta pengurangan. Maka diterimalah oleh Rasulullah dengan lapang dada, berharap umatnya mampu melaksanakan 5 kali salat sehari semalam dengan pahala 50 kali. Pahalanya tidak dikurangi oleh Allah, tetap 50. Hanya saja jumlah melaksanakan salat itu yang dikurangi. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena salat ini diterima oleh Rasulullah melalui proses perjalanan ke langit, maka ibadah salat itu adalah rihlatu ar-ruhi ilas sama. Ketika seseorang melaksanakan salat itu seperti dia melakukan perjalanan rohani menuju ke langit. Dia terhubung, ruhnya terhubung dengan langit. Maka dia akan merasakan ketentraman dan ketenangan. Kalau bumi terhubung dengan bumi, ma'asyiral muslimin, kita akan pusing. Kalau kita bergelut dengan bumi, kita akan merasakan penat, berat, dan pusing. Karena banyak hal-hal yang membuat kita pusing di dunia ini. Adapun ketika terhubung dengan langit, maka kita akan merasa ringan, kita akan merasa tenang, kita akan merasa tentram. Dan itu pasti dirasakan oleh orang yang sholat. Pasti dirasakan oleh orang yang sholat. Hanya saja banyak orang yang tidak tahu hikmah di balik sholat yang disyariatkan dalam agama kita, bahwa itu sesungguhnya adalah perjalanan rohani seseorang dari dunia ini ke langit dalam ibadah yang demikian menenangkan dan menenteramkan jiwa. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui hikmah di balik peristiwa Isra dan Mi'raj, maka hal itu akan menguatkan komitmen kita, kesungguhan kita untuk menjaga salat 5 waktu yang akan menghubungkan jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menghubungkan diri kita yang berada di dunia dengan akhirat. Subhanallah, dalam perjalanan itu Rasulullah juga diperlihatkan azab neraka, sebagaimana Rasulullah diperlihatkan dengan surga. Ada beberapa peristiwa yang Rasulullah lihat. Yang pertama, Rasulullah melihat seseorang yang mencakar-cakar kukunya, badannya, mukanya, dengan
kuku yang telah berubah menjadi besi, baja yang demikian tajam. Dia cakar-cakar mukanya, dia cakar-cakar seluruh tubuhnya hingga robek-robek, tak tersisa kecuali tulang-tulang, lalu dikembalikan lagi menjadi sempurna, lalu dia robek-robek lagi dengan kukunya yang demikian tajam. Rasulullah ngeri melihat peristiwa itu. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, siapa orang-orang itu? Maka malaikat Jibril menjawab, mereka yang di dunia ini suka menggibah dan memfitnah. Lisannya demikian tajam, mengorek-ngorek aib saudara-saudaranya. Maka ma'asyiral muslimin, tahan lisan kita, jaga lisan kita, jangan sampai lisan kita mencederai aib, membongkar aib, kekurangan-kekurangan saudara-saudara kita di sekeliling kita. Ini utamanya bagi ibu-ibu. Kemudian ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diperlihatkan seorang yang demikian besar pelutnya, hampir meletus. Lalu orang itu diseret, ma'asyiral muslimin. Rasul kaget dengan peristiwa itu, tanya, siapa dia? Ini adalah para pemakan riba ketika di dunia. Auzubillah. Maka ma'asyiral muslimin, hati-hati, jangan sampai ada 1 rupiah riba masuk di dalam perut kita yang membuat nanti perut seorang itu menjadi lebih besar, ma'asyiral muslimin, dari tubuhnya, lalu ia diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Dan peristiwa-peristiwa yang lain diperlihatkan oleh Rasulullah. Ada wanita-wanita yang digantung, ya, dengan digantung, ya, pakai buah dadanya, tergantung, lalu disiksa dan dipanggang. Rasul bertanya, siapa mereka wanita-wanita itu? Mereka itu adalah para pezina, orang-orang yang berselingkuh. Wal'iyadzubillah. Lalu kemudian Rasulullah SAW diperlihatkan tentang surga, dan ketika diantar ke surga, beliau mendengarkan langkah-langkah kaki. Beliau heran, ini langkah kaki siapa? Surga belum ada isinya. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, itu langkah kaki siapa di dalam itu? Jawabannya, itu adalah sahabatmu Bilal. Subhanallah, Bilal, kenapa bukan Abu Bakar, tokoh Quraisy? Kenapa bukan Umar, tokoh Quraisy? Mengapa harus Bilal, mantan budak yang secara fisik tidak menarik, yang secara materi tidak mengagumkan, secara status sosial juga demikian? Kenapa Bilal? Subhanallah. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin bahwa syariat Islam akan mengangkat orang yang paling rendah status sosialnya, rendah status ekonominya, rendah penampilan fisiknya, ke tempat yang lebih mulia dan lebih tinggi, manakala ia benar-benar jujur, ikhlas, patuh menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pulang Rasulullah dari Isra dan Mi'raj, beliau menjumpai Bilal, lalu bertanya, aku telah mendengarkan langkah kakimu berada di dalam surga. Apa amalan yang engkau paling harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau mendapatkan kehormatan seperti itu? Apa jawaban Bilal? Ternyata Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu senantiasa wudu siang maupun malam manakala batal, dan setiap kali dia selesai wudu, dia langsung melaksanakan salat 2 rakaat yang dikenal dan diakui oleh Rasulullah, ditakrir oleh Rasulullah menjadi sunnahnya, yaitu salat sunat wudu 2 rakaat. Bayangkan ma'asyiral muslimin, 2 amalan ibadah ini, wudu dan salat setelahnya, meskipun 2 rakaat, telah mengangkat Bilal ke makam yang paling agung, ma'asyiral muslim. Ya, wudu dan salat jika dijaga oleh seseorang akan mengangkatnya pada derajat yang lebih tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu. Umatku semuanya datang pada hari kiamat dalam keadaan anggota wudunya, wajah, tangan, kaki, rambut, telinga berbinar-binar mengeluarkan cahaya karena wudu yang dia pelihara. Maka
syariat wudu ini menjadi amalan spesifik khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak pernah wudu, itu aneh ma'asyiral muslimin. Berarti dia tidak memahami peristiwa Isra dan Mi'raj, meskipun dia pernah hadir mungkin dalam ritual-ritual yang dirayakan untuknya, tapi dia tidak mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj. Dia cuma ambil kuenya, sajiannya saja untuk fisiknya, tapi tidak untuk rohaninya, tidak untuk akalnya, tidak untuk hatinya. Sementara perjalanan selanjutnya ma'asyiral muslimin, kita akan sudah meninggalkan fisik ini, kita akan sudah meninggalkan raga ini. Raga ini akan hancur bersama dengan, melebur bersama dengan tanah. Lantas yang mana melakukan perjalanan selanjutnya? Yang mana? Ruh kita ma'asyiral muslimin. Kalau kita hanya mengurus fisik di dunia ini, glowing muka, ibu-ibu, mukanya aja diglowingin. Kalau bapak, ototnya aja yang diolah, olahraga, apalagi maraton, apalagi sepedaan. Itu aja yang diurus, fisik. Sementara ruh tidak pernah diurus, maka dalam perjalanan lanjutannya ruhnya melempem ma'asyiral muslimin, loyo ma'asyiral muslimin. Dulu yang dia olah fisiknya, begitu mau diajak jalan perjalanan yang demikian jauh, ruhnya sudah tidak mampu. Mengapa? Dulu di dunia dia terlantarkan ruhnya. Fisiknya sudah hancur bersama dengan tanah, otot-ototnya sudah hancur bersama dengan tanah. Tinggallah jiwanya yang kerempeng, kurus, kering, loyo, sakit-sakitan. Mau diajak jalan yang begini, enggak bisa ma'asyiral muslimin. Maka orang-orang beriman adalah orang-orang yang lebih memperhatikan kekuatan dan kesehatan ruhnya daripada kesehatan badannya. Bukan berarti dia melantarkan kesehatan fisiknya, tidak ma'asyiral muslimin, tapi fokusnya pada kekuatan ruh dengan ibadah-ibadah, zikir dan doa yang terus dia lazimi, dia komitmen, dia istiqamah menjaga rutinitas ibadah-ibadah tersebut sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hikmah ini bisa kita petik ma'asyiral muslimin, sehingga setelah ini kita tidak lagi mengabaikan dan melantarkan ibadah-ibadah kita, zikir dan doa kita dimanapun kita berada, yang dapat menguatkan ruh kita untuk melanjutkan perjalanan panjang setelahnya, menembus lapisan-lapisan langit hingga masuk ke dalam surga. Demikian ma'asyiral muslimin, apa yang dapat kita jelaskan dan kita sampaikan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dan salah dari kebodohan dan kekurangan kami. Adapun yang keliru dan salah wajib untuk diluruskan agar tidak terwariskan pada generasi kita selanjutnya. Dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung muhadarah ini dengan doa kafaratul majlis. Semoga dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang keberkahan ma'asyiral muslimin, bagaimana wujudnya, yang bisa diketahui bahwa sesuatu itu berkah. Tanah itu berkah, bangunan itu berkah, orang itu berkah, apalagi pekerjaan itu berkah, apalagi pokoknya semuanya, ya. Mulai dari waktu, fisik, tempat, ya. Berkah. Apa yang menjadi penanda bahwa itu berkah? Penanda utamanya ma'asyiral muslimin, bahwa sesuatu itu semakin dekat dan diridhai oleh Allah. Itu adalah wujud berkah. Semakin dekat seseorang kepada Allah dan semakin diridhai seseorang oleh Allah, maka itu adalah berkah. Semakin dekat tempat itu ke sisi Allah dan semakin diridhai tempat itu oleh Allah, maka itu adalah wujud berkah.
Meskipun secara fisik barangkali tidak menarik, ma'asyiral muslimin. Secara fisik tidak menarik. Secara fisik materialnya tidak bertambah, ya kan? Tapi kalau keridhaan Allah tertumpah padanya dan perkara itu makin dekat kepada Allah, maka hal itu menjadi penanda keberkahan tempat tersebut atau benda tersebut. Contohnya apa, ma'asyiral muslimin? Contohnya masjid, kalau dia adalah tempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul buq'ati fil ardi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di permukaan bumi ini adalah masjid-masjidnya. Masjid-masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Maka masjid adalah tempat yang paling berkah. Ya. Karena tempat itu mendekatkan seseorang secara ruhiyah kepada Allah. Ya. Mendekatkan seseorang, tapi ada juga masjid, ma'asyiral muslimin, kala itu masjid tersebut dijadikan tempat untuk menjauhkan seseorang dari Allah. Maka meskipun bangunan itu dibangun untuk tujuan masjid, ya, untuk bangunan masjid, tapi masjid itu bertujuan untuk menjauhkan seseorang dari Allah, diapain itu masjid? Diapain itu masjid sama Rasulullah? Dihancurkan oleh Rasulullah masjid tersebut karena dibangun oleh orang-orang munafik. Ya, namanya masjid dirar yang disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah. Ya. Meskipun masjid, tapi menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia dimurkai karena menjauhkan seseorang dari Allah, tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama orang yang namanya Muhammad, nama yang agung. Rasulullah mengatakan, tasammau bismi wala takannu bikunyati. Berilah nama diri kalian dengan namaku, itu tidak masalah. Tapi jangan pakai gelar-gelarku, nggak boleh pakai gelar Rasulullah. Namanya silakan, tasammau bismi. Tapi ada orang namanya Muhammad, tidak pernah sholat, minum khamar, main judi, makan riba. Apakah bermanfaat untuk orang tersebut sematan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya? Berguna? Tidak berguna. Tidak berguna nama itu, ma'asyiral muslimin, untuk orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang nama, ya, tentang ahabbul asma'i ilallahi wa asdaquha. Nama yang paling disukai oleh Allah pada hari kiamat dan paling tepat, paling jujur nama itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Itulah nama makna yang paling jujur, hambanya Allah yang Maha Rahman. Paling jujur nama itu. Ya, yang mengatakan saya hamba Allah, ya, bukan hamba siapa-siapa. Itu paling jujur dan paling Allah suka, ya. Seorang bernama dengan Abdullah atau Abdurrahman. Ya. Tapi ada juga orang yang bernama Abdullah, ada Abdurrahman, tak pernah sholat, tak pernah membaca Al-Quran, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia dapat mengambil manfaat dari nama itu? Mendatangkan keberkahan untuknya nama itu? Tidak, karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ma'asyiral muslimin, Bilal, bukan namanya Muhammad Bilal, bukan namanya Abdullah Bilal, Abdurrahman Bilal ibnu Rabahin. Bilal, nama biasa. Tampilan fisiknya tidak menarik, tak ada sesuatu yang menarik pada dirinya, ma'asyiral muslimin. Tapi karena Bilal ini senantiasa dengan suaranya mengumandangkan puji-pujian kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengumandangkan kalimat tauhid, mengajak manusia mendekat kepada Allah. Bayangkan ma'asyiral muslimin, Bilal dengan nama Bilalnya, bukan Abdurrahmannya, bukan Abdullahnya, bukan Muhammadnya, dengan nama Bilalnya dan tampilan fisiknya, dia kemudian terdengar suara terompah kakinya.
di dalam surga. Subhanallah. Jadi kedekatan sesuatu kepada Allah itulah yang menandakan keberkahan tempat tersebut. Bagaimana dengan Al-Aqsa? Ya, Al-Aqsa adalah ardul anbiya, negeri para nabi ma'asyiral muslimin semenjak dahulu kala. Wa ardul mahsyar, dia adalah tempat nanti manusia dikumpulkan di sana, padang mahsyar nanti itu. Tempat itulah padang mahsyar ma'asyiral muslimin. Tempat dikumpulkannya setiap manusia menghadap Allah, berarti dekat pada Allah. Dan Palestina ma'asyiral muslim atau Al-Aqsa adalah tempat di mana tidak akan pernah berhenti seseorang beribadah kepada Allah di sana. Lihatlah ma'asyiral muslimin, dihujani peluru, ya enggak? Tetap orang salat, ya enggak? Untunglah Allah Subhanahu wa taala ya menjaga kondisi Masjidil Aqsa dengan lelaki-lelaki, dengan masyarakat-masyarakat yang tangguh, yang tidak akan meninggalkan Masjidil Aqsa dan salat di dalamnya meskipun mereka dihujani oleh peluru. Untung bukan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia ini lari semuanya. Bayangkan dihujani air aja lari dia. Dari masjid. Bagaimana kalau dihujani peluru? Tidak akan pernah berhenti ibadah itu ditegakkan. Pendekatan diri kepada Allah di sana tidak akan berhenti. Itu menunjukkan betapa tempat itu sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ya. Ada yang lain? Mudah-mudahan jawaban ini bisa ya